Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Pernahkah kamu merasa ragu pada seseorang? Apakah dia jujur? Apakah dia setia? Apakah dia orang baik? Kamu sudah mencoba percaya, namun rasa curiga itu terus muncul tanpa alasan yang jelas. Nah, begitulah cerita ini hadir untuk menjawab keraguan yang sering kali muncul dalam benak kita. Keraguan akan ketulusan orang lain yang mungkin hanya topeng. Simaklah kisah menarik ini sampai akhir, agar pesan penting dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah pinggiran kota kecil yang tenang, hidup dua orang anak yang sering bermain bersama ketika bertemu. Seorang anak laki-laki dari pusat kota dan seorang anak perempuan dari pinggiran kota. Anak laki-laki itu bernama Edmund Keller. Ia adalah putra seorang pengrajin kaca dan memiliki sebuah kotak kecil berisi kelereng kaca. Setiap kelereng dibuat dengan tangan dan memiliki warna yang berbeda. Edmund sangat menyayangi kelereng-kelereng itu karena itu adalah hasil karya ayahnya. Sedang anak perempuan itu bernama Clara Wise. Ia tidak memiliki banyak mainan. Namun, ia selalu membawa kantung kecil berisi manisan gula madu. Manisan itu ia simpan dengan hati-hati dan jarang ia habiskan. Mereka kerap kali bertemu ketika ayah Edmund bepergian keluar kota untuk berdagang atau membeli bahan usahanya, yang dimana ayah Edmund akan selalu singgah untuk menemui sahabatnya yang tidak bukan adalah ayahnya Clara. Suatu sore, Edmund dan Clara duduk bersama di bawah pohon ek di halaman rumah Clara. Edmund membuka kotak kelerengnya dan memperlihatkannya pada Clara. Mata Clara berbinar melihat kelereng-kelereng itu. Bagi seorang perempuan, benda dengan penuh kilau tentu sangat mempesona. Clara juga dengan antusias memperlihatkan satu kantong permen di tangannya. Permen yang terlihat manis segar, yang seketika membuat Edmund menelan liurnya yang sempat mau tumpah. Dengan penuh harap, tiba-tiba Edmund berkata, "Aku akan memberikan semua kelerengku padamu, jika kau mau menukar semuanya dengan manisanmu." Clara terdiam sejenak. Ia lalu menjawab, "Jika kau benar-benar memberikannya semua, aku juga akan memberikan semua manisanku." Mereka sepakat. Namun, saat Clara menoleh ke arah lain, Edmund mengambil satu kelereng dari kotaknya. Itu adalah kelereng paling besar dan paling indah miliknya. Ia menyembunyikannya di saku celananya, lalu memberikan sisa kelereng itu kepada Clara. Setelah menerima satu kotak kelereng dari Edmund, Clara pun menyerahkan semua manisan yang ia miliki tanpa menyisakan satu pun. Sore itu, mereka berpisah seperti biasa. Malam pun tiba. Di rumahnya, Clara terus memperhatikan keindahan kelereng yang ia dapat dari Edmund. Senang sekali rasanya memiliki kelereng seindah itu. Malam itu pun Clara tidur dengan tenang. Namun, di sisi lain, malam itu Edmund tidak bisa tidur. Ia memegang kantong manisan di tangannya. Jumlahnya terasa cukup, tidak ada yang berkurang. Namun, pikirannya tidak tenang. Bahkan setelah ia memakan beberapa permen dari Clara yang rasanya sangat ia sukai, pikirannya tidak kunjung tenang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Clara benar-benar memberikanku semuanya? Bagaimana jika ia menyembunyikan yang terbaik dan yang paling enak dari semua permen ini? Pikiran itu datang tidak bukan adalah sebab apa yang ia perbuat sebelumnya. Dalam pikirannya, orang lain mungkin saja melakukan hal yang sama seperti apa yang ia perbuat. Semakin lama ia berpikir, semakin ia gelisah. Akhirnya, Edmund menyentuh sakunya dan meraba kelereng yang ia sembunyikan. Kelereng yang seharusnya sudah bukan jadi miliknya. Malam itu, dua anak berada di desa yang sama. Yang satu tidur dengan damai karena hidup penuh kejujuran. Yang lain terjaga dalam keraguan karena hidup dengan keserakahan. Teman-teman, seringkali tuduhan yang kita arahkan kepada orang lain tumbuh dari kebiasaan kita sendiri. Cara kita memandang kehidupan seringkali adalah cerminan dari cara kita menjalani hidup itu sendiri. Clara hidup dengan kejujuran
maka ia memandang dunia dengan tenang dan penuh kepercayaan. Sebaliknya, Edmund hidup dengan keserakahan, sehingga ia melihat dunia sebagai tempat yang penuh tipu daya. Bukan karena dunia berbeda bagi mereka, melainkan karena tabiat merekalah yang berbeda. Apa yang ada di dalam diri kita, itulah yang sering kita kira ada di dalam diri orang lain. Sebab itu, teman-teman, jika ingin kehidupan ini terlihat damai, maka perbaikilah dari diri kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk mensupport kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.